Mantan Kepala Subunit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Deifa Gunawan, menjadi anggota Polri ke-11 yang mengikuti sidang etik atas pelanggaran kode etik Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun, sidang Arsyad dilanjutkan Senin pekan depan karena saksi kunci sakit. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin. Ya, jadi sidang itu akan dilanjutkan lagi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 10.00 WIB. Alasannya, saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit. Ya. Kejaksaan Agung menerima 5 berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua yang telah diperbaiki Polri. Kejagung juga sudah menerima perkara penyidikan pembunuhan Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo. Berkas Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain yakni Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf diterima Kejagung Rabu lalu. Berkas perkara Ferdi Sambo di kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan bisa saja digabung dengan berkas kasus pembunuhan Yosua karena tindak pidana yang disangkakan masih satu rangkaian peristiwa. Untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Sementara Polri akan menggelar sidang etik banding Ferdi Sambo pekan depan. Namun Mabes Polri belum mengungkap siapa Jenderal Bintang 3 yang akan memimpin sidang banding ini. Sebelumnya, mantan Kadif Propam ini mengajukan banding setelah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Komite Etik Profesi Polri. Dan direncanakan oleh tim sus ya, untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Ketua Komisi Bintang 3, nanti saya sampaikan. Jangan nyebut orang dulu, yang penting Bintang 3 yang memimpin. Sementara mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dalam program Kompas Malam menyatakan banding Ferdi Sambo menguntungkan bagi penyidik dan kejaksaan untuk menyusun dakwaan serta menjerat ex-Kadif Propam itu dengan hukuman berat. Kemudian juga sistem peradilan di tempat kita ini memungkinkan yang bersangkutan untuk mengajukan karena haknya untuk peninjauan kembali ya melalui PT UN. Tadi juga disampaikan kalau di kepolisian kan tidak bisa. Kemudian juga yang ketiga juga dengan adanya sidang kode etik ini sebetulnya bagi penuntut umum ini juga menjadi satu poin yang penting untuk bisa menguatkan unsur pidana yang dikenakan kepada yang bersangkutan terutama perencanaan. Kan dari obstruction of justice ya kemudian menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti itu kan perencanaan. Jadi itu nanti akan menjadi poin untuk di unsur pidananya ke-340. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Medalia juga mengingatkan berbagai upaya hukum akan dimanfaatkan Ferdi Sambo untuk mendapat keringanan hukuman atau sekedar mengulur waktu yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi. Selain itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai Ferdi Sambo mungkin saja memiliki masalah kejiwaan, tapi bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat Sambo bebas dari hukuman. Ketika bicara mengenai proses penanganan yang lambat, yang lelet, yang kelihatan misalnya terlalu berlebihan misalnya, itu bisa menjadi pintu masuk bagi FS untuk misalnya mengadukan proses penanganan kepolisian kepada Ombudsman RI misalnya. Misalnya nih, ini kita bicara mengenai hal-hal yang mungkin. Yang keempat adalah misalnya dia juga bisa mengadukan masalahnya ke PT UN. Wah, itu hak dia juga tuh. Jadi sekali lagi masih panjang cerita nih, yang kemudian lalu kalau kemudian kita lengah begitu ya, kalau kita pakai kata-kata kita, maka bisa kemudian bisa menjadi sumber atau hal yang meringankan bagi FS. Demikian. Gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh FS, andaikan dia punya gangguan kejiwaan itu, saya yakin bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat dia akan bisa lolos dari hukuman atau lolos dari pidana. Termasuk psikopati sekalipun, termasuk ASPD sekalipun. ASPD atau antisocial personality disorder atau dulunya dikenal dengan istilah psikopat bukanlah jenis kondisi kejiwaan yang membuat yang bersangkutan akan kemudian terbebas dari pertanggungjawaban pidana ketika melakukan aksi kejahatan. Saat ini, publik menanti terangnya kasus ini agar bisa segera mengungkap siapa pelaku pembunuhan Brigadir Yosua sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Mabes Polri Jakarta. Gracia, selamat siang. Kapan rencana Polri menggelar sidang banding pelanggaran etik Verdi Sambo? Informasinya Niluh dan juga saudara akan dilakukan pekan depan. Tetapi hari apa akan dilakukan sidang etik banding ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saudara. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa untuk menyusun susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri dalam sidang banding ini tentunya sudah disusun oleh Kapolri, saudara. Dan nanti terdiri dari 3 keanggotaan Polri yang dimana ini terdiri dari ketua, wakil, dan juga anggotanya, saudara. Nah, karena Irjen Verdi Sambo ini merupakan perwira tinggi kepolisian, maka ketiga anggota ini merupakan perwira tinggi polisi dan salah satunya merupakan ketuanya adalah Jenderal Bintang 3 yang ini juga masih belum diberitahu, belum dikonfirmasi oleh Polri siapakah Jenderal Bintang 3 yang akan memimpin sidang etik banding Verdi Sambo ini, saudara. Nah, bagaimana sifat ataupun struktur dari proses untuk sidang etik banding yang akan dilakukan oleh pekan depan, ini sifatnya seperti rapat biasa, saudara. Bukan seperti sidang kode etik yang dilakukan Verdi Sambo pada beberapa bulan lalu. Nah, kalau ini nanti dari tim anggota sidang banding ini akan memeriksa dan juga meneliti semua berkas banding dan juga memori banding yang ini tanpa memeriksa ataupun menghadirkan saksi, ahli, bahkan pemohon bandingnya, saudara. Nah, nanti setelah ketua tim ini dan juga anggotanya memeriksa semua berkas banding dan memori banding ini, selanjutnya ketua dari tim sidang etik banding hanya bisa, ini akan menyampaikan putusannya. Nah, ini putusannya hanya bisa menolak ataupun menerima dari banding yang diajukan oleh pemohon, yaitu Verdi Sambo, saudara. Nah, kalau nanti tim dari sidang etik banding akan menolak dari banding yang diajukan tersangka Verdi Sambo, maka ini berarti akan menguatkan atau memberatkan sanksi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Verdi Sambo yang dilakukan pada beberapa bulan lalu. Tetapi kalau misalkan nanti menerima memori banding yang disampaikan oleh tersangka Verdi Sambo, maka akan ada pengurangan sanksi dari putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Verdi Sambo yang dilakukan pada beberapa bulan lalu. Nah, ini kita tunggu bersama nanti seperti apa proses dari sidang banding, kemudian nanti putusannya seperti apa, ini nanti kita tunggu bersama. Nah, yang menjadi alasan kenapa ini bisa tersangka Verdi Sambo mengajukan banding ini karena ia menerima pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polri dan juga dijatuhkan sanksi etik dan dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta mendapatkan sanksi administratif penempatan khusus selama 40 hari. Nah, nanti hasil dari keputusan sidang etik ini sifatnya final dan mengikat. Niluh. Baik, terima kasih Gracia Adur. Kita nantikan tentu pekan depan nanti rencananya akan dilakukan sidang banding dari Verdi Sambo dan siapa saja yang akan memimpin sidang ini tentu masih ditunggu oleh publik. Terima kasih informasi Anda Gracia Adur langsung dari Mabes Polri Jakarta.